Butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Hari terakhir trip 3 negara, Malaysia, Thailand, Singapura. Seru banget bisa ke 3 negara sekaligus dalam seminggu. Tentu ada plus minusnya dalam trip ini. Plusnya jelas bisa ke banyak tempat di beberapa negara. Minusnya perjalanan antar negara via darat cukup jauh dan memakan waktu. Seperti kemarin seharian ke Singapura langsung balik ke Kuala Lumpur lagi. Sempat lihat Jewel Vortex di Changi Airport, belanja di Bugis Street, foto di Merlion Park, memandang Super Tree di Gardens by the Bay, sampai bergaya di Globe Universal Studio Singapore. Cek link di atas yang kelewatan videonya. Sebelum balik ke Indonesia, masih ada waktu setengah hari yang nggak boleh disia-siakan. Sengaja agak pagi check out-nya, supaya bisa ke beberapa tempat, terus mampir pasar oleh-oleh buat ngabisin uang ringgit. Tujuan pertama pagi ini adalah Istana Negara Kuala Lumpur yang dikenal juga dengan Istana Negara Malaysia. Istana Negara yang saat ini berada di Jalan Duta, beroperasi sejak 2011, menggantikan Istana Lama yang udah ada sejak 1928 di Jalan Istana. Istana Negara merupakan kediaman bagi Raja Malaysia dengan sebutan Yang di-Pertuan Agong. Seperti yang kita ketahui, Malaysia dipimpin oleh Raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Raja Malaysia yang tinggal di Istana Negara adalah raja yang dipilih 5 tahun sekali oleh Majelis Raja-Raja dari 9 Sultan penguasa negara bagian Melayu. Tentunya rakyat biasa atau turis seperti Ling nggak boleh masuk ke dalam area Istana Negara. Tapi kalau hanya sekedar di area luar, depan gerbang buat foto-foto doang diperbolehkan kok. Disediakan cukup banyak tempat parkir mobil dan bis untuk yang berkunjung ke sini. Untungnya masih pagi, belum ada orang sama sekali. Bisa bebas foto sepuasnya. Gerbangnya aja nampak kokoh dengan sistem keamanan yang ketat. Total ada 4 penjaga istana di kiri kanan gerbang, 2 berseragam putih dan 2 berseragam merah yang sekaligus menunggangi kuda. Bila saat momen pergantian penjaga istana, pengunjung bisa melihat kuda-kuda berukuran besar berjalan dengan gagah. Bangunan istana didominasi dengan warna putih emas serta berkubah dengan gaya arsitektur khas Melayu Islam. Gedung istananya kurang kelihatan sih karena jaraknya dari gerbang cukup jauh. Mendekat ke pintu gerbang diperbolehkan asal nggak melewati red line apalagi mengganggu penjaga istana. Setelah dari Istana Negara, Ling lanjut menuju ke Dataran Merdeka. Dalam bahasa Indonesia, dataran berarti lapangan. Dataran Merdeka merupakan sebuah lapangan yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya berada di seberang Gedung Sultan Abdul Samad. Dataran Merdeka menjadi tempat bendera Union Jack diturunkan dan pertama kalinya bendera Malaysia dikibarkan pada 31 Agustus 1957. Sesuai dengan namanya, Dataran Merdeka jadi pusat perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia dengan berbagai pertunjukan dan parade yang memukau. Ling turun tepat di Victoria Fountain yang berada di sebelah Dataran Merdeka. Di dekatnya terdapat bangunan perpustakaan Kuala Lumpur dan tiang setinggi 95 meter, tempat pertama bendera Malaysia berkibar. Luas area Dataran Merdeka sekitar 1,3 hektar dan ditumbuhi rerumputan hijau yang cocok digunakan sebagai area olahraga. Sebenarnya bangunan Sultan Abdul Samad memiliki arsitektur unik, perpaduan Mughal India dan Eropa kolonial. Sayang saat itu nggak terlalu kelihatan karena sedang dalam renovasi. Selain yang Ling sebut tadi, di kawasan Dataran Merdeka terdapat Royal Selangor Club,
Masjid Jamek Sultan Abdul Samad, St. Mary's Cathedral, dan bangunan lawas lainnya yang nggak bisa dilihat satu-satu karena keterbatasan waktu. Habis ini, Ling-Ling menuju Belize Chocolate Kingdom, destinasi kedai coklat yang populer di kalangan turis mancanegara. Coklat yang ditawarkan bermerek Byblos, mirip seperti coklat premium Barrels yang terkenal di Malaysia. Belize Chocolate Kingdom memadukan pengalaman lengkap, mulai dari museum, pabrik produksi coklat, hingga toko retail coklat. Kedai coklat ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai setengah 6 sore. Masuk ke dalam, Ling-Ling mengikuti grup untuk mendapatkan penjelasan tentang produksi coklat dari awal sampai akhir. Harga coklat di sini memang agak tinggi, namun sesuai dengan kualitasnya. Tenang sibling, ada banyak tester kok kalau ragu dengan rasanya. Ling-Ling beli coklatnya dengan harga Rp40 per pack. Ada coklat almond, durian, dan yang unik rasa cabai. Mantap semua lah pokoknya. Setelah ringgit hampir habis di kedai coklat, masih diajak lagi ke Pasar Seni Kuala Lumpur atau nama lainnya Central Market. Yang mau ke sini bisa di antara jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sebenarnya deket banget sama hotel, bisa jalan kaki. Tapi Ling-Ling baru sempat di hari terakhir ini. Central Market Kuala Lumpur memiliki sejarah panjang. Awalnya dibangun oleh Inggris tahun 1888 sebagai pasar basah. Lalu direvitalisasi tahun 1928 bergaya Art Deco. Dan kini menjadi pusat seni, kerajinan tangan, serta oleh-oleh khas Malaysia. Central Market menjadi tujuan utama turis mancanegara. Belum lama dari jam 10 aja udah banyak yang keluar masuk dan berfoto di depan. Parkirannya juga penuh, sampai mobil van Ling-Ling kesulitan parkir. Di lantai 1, kebanyakan menjual kerajinan tangan, coklat, serta ada supermarket. Biarpun tadi udah beli coklat, tapi Ling-Ling tetap ngincar coklat kemasan yang sering jadi oleh-oleh Malaysia, seperti Milo Cube, Snickers, Milky Way gitu. Terus juga nyari kopi dan teh tarik kemasan yang terkenal seperti merek Old Town White Coffee, Boh, dan Echong. Harga-harganya masih terjangkau, mau coklat, kopi, atau teh tarik ada yang Rp50 dapat 3 pack. Di lantai 2 lebih ke pakaian seperti batik dan kaos-kaos, serta berbagai aksesoris dan souvenir lainnya. Tempatnya rapih dan bersih. Ling-Ling sempat beli magnet kulkas dan gantungan kunci mulai dari Rp10 aja. Bagian outdoor samping Central Market terdapat beberapa macam kuliner dan jajanan seperti ramen, putu, cendol, dan kopi. Gak jauh beda kan sama pasar di Indonesia? Untuk makan siang, Ling-Ling gak di Central Market, tapi diajak tour leader ke kedai nasi lemak yang terkenal di Kuala Lumpur. Ling-Ling menuju ke Nasi Lemak Wanjo di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Nasi Lemak Wanjo adalah kedai nasi lemak legendaris yang udah berdiri sejak tahun 1963. Terkenal dengan rasa otentik nasi lemak santan gurih dan sambal pedas manis yang khas. Disajikan dengan lauk ayam goreng renyah atau pilihan lain seperti rendang. Itulah yang bikin Nasi Lemak Wanjo selalu ramai dan dicintai pengunjung mancanegara, khususnya turis asal Indonesia ya. Nasi Lemak Wanjo masuk list kuliner wajib yang harus dicoba di Kuala Lumpur. Saat jam makan siang udah kelihatan ramai dari luar. Lauk langsung pilih sendiri, ada ayam rendang, ayam goreng, daging rendang, paru, cumi, telur, dan lainnya. Sepaket nasi lemaknya berisi nasi gurih, telur rebus, teri, timun, dan sambal. Pakai ayam rendang cocok banget dimakan bareng nasi dan sambal pedas manis yang khas. Makin nikmat lagi minumnya es teh tarik. Jadi ngiler lagi deh waktu ngedit. Tempatnya bersih, karyawannya banyak, mejanya juga banyak, tetap satset meskipun rame. Mantep deh. Yang mau ke Nasi Lemak Wanjo barusan, bukanya dari pagi jam 6 sampai jam setengah 1 dini hari. Di sekitarnya, sepanjang Jalan Raja Muda Musa memang merupakan pusat kuliner dan street food yang patut dicoba juga.
Trip 3 negara ditutup dengan lezatnya nasi lemak. Semoga bisa menikmati lagi di lain waktu. Habis ini, Ling-Ling menuju Kuala Lumpur International Airport untuk terbang kembali ke Surabaya dengan jadwal penerbangan di sore hari. Oh iya, trip 3 negara ramah muslim seperti ini semakin dicari wisatawan Indonesia dan harganya bersaing loh. Sampai gak heran lagi ketemu banyak orang Indonesia di negara tetangga. Jadi, para sibling siapin izin cutinya mulai dari sekarang ya. Pilih travel yang dipercaya, siapin paspor dan perlengkapannya, terus berangkat deh. Jangan nunggu pusing baru kepikiran healing. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling-Ling pamit dulu.